Terus aku matur sama bapak, boleh nggak saya nyoba kerja? Karena saya kan, maksudnya kayaknya berapa bulan, kayaknya masih 3 bulan kemudian aku lulusan lah gitu kan. Iya. Terus bapak gini, enggak, kamu pulang. Nah gitu. Saya kan menyekolahkan kamu untuk membangun Jogja, bukan untuk membangun negara lain. Salam Rahayu. Selamat datang kembali dalam podcast Rembug Rasa Putri Kedaton. Sebelumnya, yang kebagian mengupas tuntas cerita personal Putri Kedaton adalah kakak saya, GKR Condro Kirono. Kali ini sudah sampai gilirannya Mbak Kirono untuk dikupas tuntas. Jadi gantian saya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang akan menjadi hostnya. Ikuti terus obrolan kami dalam podcast Rembug Rasa Putri Kedaton. Halo Mbak Kirono, semoga sehat-sehat selalu ya Mbak. Ya, makasih. Mbak Kirono, sekarang saya ditemenin nih sama adik saya yang paling bontot. Siap untuk kepo. Gusti Bendoro untuk ngulik Mbak, ngepoin Mbak. Dan gitu sih. 2 lawan 1. Iya nih, 2 lawan 1 kita sekarang. Nah, Mbak Kirono, kemarin kan Mbak kan sudah kepoin aku nih, sudah tanya-tanya tentang aku. Sekarang gantian ya, aku sama Bendoro yang akan nanya-nanyain Mbak, gimana perasaannya Mbak sekarang nih? Takut. Gelai. Apa yang lo mau gua ada. Nah, Mbak Kirono, Mbak kan termasuk salah satu dari 5 putri ngesol dalem yang merasakan perjalanan hidup saat bapak dan ibu dan anak-anaknya masih tinggal di Matukesmo nih. Kemarin Mbak nanya-nanya apa yang paling berkesan bagiku, sekarang tak balik nih. Apa yang paling berkesan bagi Mbak saat Mbak belum masuk ke keraton? Apa ya? Ya, waktu sebelum masuk keraton ya. Yang paling nyolong tebu, dadi kidang. Jadi ya nyolong tebu tuh yang Obrolin, iya diobrolin sama aku kemarin ya. Soalnya kita juga kenakalannya sama kan itu. Terus aku paling sebel sama kamu. Sampai di keraton pun juga masih sebel. Tapi kan dulu ya, nah Mbak kan dulu kan itu tuh ikut acara sama Mbak Mangkubumi itu apa tuh, cembengan apa? Cembengan. Nah, jadi kalau dulu tuh kan aku sering ikut cembengan, sorry. Nah, itu tuh aku seneng banget. Jadi kayak itu kan kayak sekaten kecil kan. Terus kalau sore habis mandi gitu nongkrong di deket yang jualan gulali. Iya, soalnya Mbak suka yang manis-manis ya. Gitu kan. Padahal kalau sekarang kalau disuruh beli gulali ya wegah. Lah wong disebul. Disebul harus sing dodol. Dicoba dulu. Gitu. Tuh. Terus dan yang aku paling sebel adalah sama kamu itu, kamu kalau main tuh curang, selalu minta gendong bapak. Loh, maksudku bagi aku nggak fair gitu loh. Oh ini terusan dari episode sebelumnya atau ini? Ini curhat dari lubuk hati dalam yang selalu. Sebenarnya waktu masih seumuran aku, kalau mau minta gendong bapak juga nggak masalah sih sebenarnya. Iya, tapi kan aku kan Mbak mungkin waktu itu juga pernah digendong sama bapak, nggak tahu gimana ceritanya. Iya, tapi masalahnya kamu nggak mau dibawangin kotong. Ya itu sih semua anak-anak sih biasa aja. Udah belum? Udah belum ngajak ributnya nih. Ini podcast mau jadi berapa lama ini? Nah, kita lanjut nih ke tahun 1989. Waktu ngesol dalem Jumeneng. Nah, waktu itu kan waktu itu Mbak umur berapa ya? Waktu ngesol dalem Jumeneng itu aku SMP kelas 2. Oh, ya oke. Terus kalau diingat waktu hari itu ya ampun. Kita tuh hampir seminggu apa 2 minggu upacaranya dan hampir setiap hari pakai sanggul. Iya, setiap hari kita pakai sanggul, pakai kain ya kan. Iya. Terus dan itu upacaranya dari pagi sampai sore, pagi sampai malam. Iya.
itu nonstop yang capek banget rasanya. Enak ya Mbak berdua punya memorinya, aku enggak. Tapi aku rada lupa sih, Jang. Ya salah sendiri. Oh, udah. Masih kecil, emang gue. Itu bukan Emang salahku. Soalnya saat itu dia panggilannya masih kunyil. Iya. Masih kecil kan. masih Kunyil kucrit. Nah, terus apa ya? Yang aku inget tuh kebaya kita tuh yang masih pakai itu loh. Oh, yang padding. masih pakai spons di pundaknya itu. Spons di pundak. Kan? Ya Allah, terus kacamataku gede gitu. Aku rambutnya aja nggak bisa dikucir loh Mbak, waktu itu masih. Nggak ada Ya rambutnya. kucrit. Rambutmu kucrit. Rambutmu cuma berapa helai? Iya banyak lah, nggak berapa helai, bukan Upin Ipin yo. Apalagi? Loh, kau mau tanya apa lagi? Ini kelihatannya ada sedikit pembalasan dendam dari yang episode lalu ya. Sebentar. Nah, terus ada nggak sih yang Mbak rasain perbedaan begitu apa dari Matukesmo terus tiba-tiba pindah ke Keraton tuh, apa yang Mbak rasain tuh perubahan di situ? Rumahnya jadi gede banget dan serem. Iya waktu awal-awal kan. Iya, serem. Iya kan? Jadi- sepi banget. Betul. Terus yang masih jarang orang kan? Lampunya juga masih Gelap. kuning, jarang gitu kan. Iya kan? Jadi waktu itu, waktu awal-awal persiapan tuh aku masih ingat banget, aku tuh pulang sekolah aku masih pakai seragam, ingat banget, karena kita mau nyiapin kilen. Jadi ibu kan selalu ke situ. Terus aku itu pulang sekolah jalan kaki ke Keraton kan. Keraton terus di Kilen. Nah, terus dulu yang khas Tungkoro itu kan punya banyak ya anu hewan hewan banyak itu loh. Nah, aku tuh lewat tuh meh disosor tuh loh. Jadi aku lari langsung masuk gitu kan. Terus ibu nanya, ngapain kamu lari-lari? Nggak boleh di sini, nggak boleh lari-lari kayak gitu gini kan. Aku mau disosor banyak, aku bilang gitu, jadi lari. banyak tuh soang tuh masih bahasa Jawa, jadi banyak soang itu adalah angsa. Bahasa Inggrisnya swan. Sowang and swan. Iya. Soang ya Mbak, bukan suwung. Kalau suwung itu siapa? Ini ada yang nunjuk ke siapa ini? Iya, Mbak. Nah, Tidak usah disebutkan namanya, tunjuk Ah. aja ya. Yang Panggil ada. saja dia Mawar. terus kalau misalnya pergi nih ya kan dulu kan dilesin tuh, kalau kita kan les keluar ya kan. Terus kalau pulang habis maghrib itu kan maghrib itu kan udah gelap. Zaman Iya. dulu kan udah gelap kan Iya. maghrib itu. Itu yang kalau sekarang kan udah banyak lampu, Ya, udah terang, udah di konblok, udah jadi kantor dan sebagainya. Dulu kantoran itu kan kandang kuda. Iya. Jadi Iya. begitu maghrib, aku tuh ancang-ancang dari ujung garasi yang garasi. sekarang itu lari masuk ke dalam. Karena kan udah gelap, lampunya kan nggak seterang sekarang. Terus pas lari gitu tiba-tiba kudanya gini, brrr, gitu kan, oh tambah kenceng. Kalau Mbak lari, kalau aku naik sepeda. Gitu. Jadi lebih cepat. Nah, curangan emang dari kecil sudah curang. Itu namanya smart, Mbak. Smart. Orang gelem ngoyo. Itu being smart Mbak. Iya. Ya wes terserah lah. Kalau yang mikir paham sih sama yang mikirnya slow, Mbak. Tuh larinya kenceng. Tapi kan aku larinya kencang, olahraga. Mbak sekarang juga gitu. Coba sekarang lari dari garasi sampai dalam. Terus besok kalau perlu dipasangin tuh suara kuntilanak. Enak Biar aja. Mbak larinya lebih kencang. Enak aja, nggak takut. Dah. Nah sekarang ngomongin riwayat sekolah nih Mbak. Kalau Mbak Kirono kan dari kecil sekolahnya di mana aja. Nah pas di mana aja kan waktu masih kecil, waktu TK di mana, SD di mana, Waduh. SMP di mana, Masa nggak ingat SMA toh, Mbak? di Ini- mana? Iki ngisi CV atau gimana? Ya boleh. Ya kan? Nah, pas kelas berapa itu akhirnya Mbak harus keluar dari rumah menuntut ilmu dari jauh dari keluarga gitu, di luar negeri maksudnya. Alias ditendang keluar. Terus sama satu lagi nih, ada drama seperti cerita Bendoro nggak Mbak?
Apa? Pas Mbak harus berangkat sekolah ke luar negeri itu ya. Bendoro itu waktu Pingsan. itu apa gitu, dramanya lah. Yang aduh kepalaku pening gitu loh Mbak modelnya. Atau Ya gini, ampun. tidak gitu. Ya Allah. Jangan berangkatkan aku. Apa ya? Aku keluar 2 SMP. Pokoknya nggak lama dari setelah Nursulullah Jumeneng lah kalau nggak salah. Itu aku sama Mbak Mangku ke Singapura gitu. Ya nggak jauh ya berarti ya. Nggak jauh, cuman kan itu pertama kalinya ini ya kita ya sekolah di luar negeri gitu. Bagi aku Iya. kan zaman dulu kan Singapura ya tetap jauh karena kan dari Jogja ke Jakarta, Jakarta Singapura. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang kan Ada deket direct ya, flight. ada Jogja Direct Singapura flight. bisa kan Direct gitu. flight, ya. Kalau dulu itu pada prinsipnya tuh aku cuman gini. Aku akan mengikuti Mbak Mangku kemana dia pergi. Judulnya ngintil, ya toh? Ya, karena dulu aku itu jadi teman-temanku itu ya teman-teman Mbak Mangku, sampai Mbak Mangku tuh risih itu loh. Mbak kamu tuh punya teman-teman sendiri? Nggak mau, aku Tuh mau. kan, tuh kan. Jadi kalau misalnya aku nembel-nembelin bapak ya suka-suka aku. Mbak juga nembel-nembelin kakaknya Mbak yang paling pertama, yang paling tua. Bedanya kalau aku sama Mbak Hayu, dia tak dembelin tuh aku dimarahin Mbak. Wes kono gitu. Jadi ya udah, akhirnya go. Ya, gitu. Aku pernah tuh jadi saking ngebetnya aku sama Mbak Mangku, maksudnya aku pokoknya kemana Mbak ikut, kemana Mbak pergi, aku ikut gitu loh. Nah, suatu ketika mamangku itu ada kayak dia kan suka dance, jadi dia ada grup dance gitulah. Dia baru latihan kan. Nah, aku bilang pokoknya aku ikut. Terus akhirnya apa? Jadi Mbak Mangku latihan dance sama teman-temannya itu kayaknya ada bersembilan. Aku suruh nungguin tasnya. Ya aku bilang ya nggak popo, pokoknya aku ikut. sampai Mbak Mangku ini lapor sama bapak sama ibu, itu loh Ita tuh loh Griseni, waktu itu namaku masih Ita, jadi itu loh Ita tuh loh Griseni gitu. Terus malah dimarahin, ya itu kan adikmu, kamu harus bawa gitu. Jadi Lo kan nyebelinnya tuh sama sebenarnya gitu kan. Ya kan misalnya kalau enggak, tapi lebih nyebelin kamu. Loh, aku itu nyebelin karena aku melihat kakakku juga nyebelin. Tapi tetap Jadi aja aku lebih tuh cuma nyebelin mengikuti kamu. kakakku. Kelihatannya saya pergi aja ya. Dia juga nyebelin, Bentoro juga nyebelin. Enggak, dulu aku sama Mbak Hayu tuh, Mbak Ayu tau pergi, Mbak Ayu nggak mau di rumah aja. Ayo tuh Mbak pergi, nggak mau. Jadi aku mau ngajain dia pergi, mau ngintilin dia, tapi dia nggak kemana-mana. Ya udah, tapi diintilin masalahnya aja di kamar. Tapi masalahnya dia beranjak dewasa, ibu gini, adikmu itu loh diurusin, adikmu itu diawasin, adikmu itu. Aku cuma kayak, aku jadi satpam sekarang, aku cuma gitu. Ya cocok kan Mbak jadi satpam juga jadi perawat kan? Maksudnya? Iya kan Mbak kan kadang jagain adiknya, kalau enggak suruh nemenin di rumah sakit kan, kalau misalnya ada yang sakit, ada yang apa, Mbak kan yang suruh ngurusin kan? Very caring person Mbak. Oh ya Allah, ya wes lah popo. Emang nasib. Nah, terus apa yang waktu Mbak alamin waktu sekolah di luar negeri itu, apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak alami, rasanya Mbak tuh gimana gitu loh waktu di luar negeri? Jadi pengalamanku di Singapura itu kan pertama kalinya aku keluar negeri. Maksudnya bukan pertama kali ini ya, maksudnya pertama kalinya belajar di luar negeri. Iya. Hidup sendiri gitu ya. Hidup sendiri sama hanya dengan Mbak Mangku kan. Tambah sebel dia. ini lagi kan gitu. Terus kebetulan kita satu sekolah. Jadi nah di situ aku mulai punya teman sendiri gitu loh, walaupun temennya Mbak Mangku juga temanku. Tapi begitu aku naik kelas 3, aku mulai bergaul sendiri gitu. Jadi aku ada sahabat di Singapura. Tapi sekarang udah nggak pernah kontak lagi. Nah kalau itu mantan Mas Menteri yang lalu? Oh, itu temennya Mbak Kirono atau temennya Mbak? itu teman kita berdua. Oh, iya. Jadi maksudnya temennya Mbak Mangku tapi temennya Mbak juga gitu? enggak, jadi rumah kita itu
sering untuk ngumpul teman-teman gitu loh. Jadi sering untuk ngumpul teman-teman karena apalagi kalau ibu datang. Karena kan banyak makanan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi anak-anak sering ngumpul di situ. Nah, termasuk beliau gitu. Yang kita maksud adalah Bapak Wisnu Tama. ya, Mas Menteri yang lalu. Ya, gitu. Ya, begitu aja. Pertanyaan wajib nih untuk kita semua, Mbak. Nah, pendidikan sarjana kita itu kan semua ditempuh di luar negeri. Nah, Mbak waktu itu kan sekolahnya di Charles Sturt University Australia di Brisbane kan waktu itu di kota Brisbane. Nah, Mbak waktu itu ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan business study. Rencananya sih aku pengen ambil finance, cuman nggak kuat. Oke. Nggak kuat. Tiba-tiba otaknya panas gitu, Mbak. Fail. Satu semester fail. Ya udah aku ganti business study aja lah yang gampang. Nah, dan untungnya lulus loh. Oh, lulus. Kalau gitu bersyukur kita, Mbak. Bersyukur. Waktu itu bikin syukuran nggak, Mbak? Oh iya, Bapak 7 hari 7 malam loh bikin. Oh, anak bayangan. Ini bisa serius loh, dipikir orang serius loh, Mbak. Oke. Nah, itu kan waktu itu kan Mbak ambil jurusan apa tadi? Business studies. Ya. Terus sekarang kira-kira ada nggak aktivitas Mbak yang nyambung sama sekolahnya Mbak sama kerjaan sekarang tuh ada yang nyambung nggak apa? Ya ada sih, jadi ya ada, jadi dari cara mengelola perusahaan Ya, gitu. okay. Cuman waktu itu sebenarnya aku nggak mau ngambil itu, aku pengen ngambil PR. Tapi ya nggak situ. Aku suruh ngambilnya yang berbau bisnis saja, ya sudah gitu. Nah, terus ada pengalaman menarik waktu kuliah nggak, Mbak? Barangkali Mbak ikut magang atau kerja sampingan atau ada proyek khusus waktu sekolah dulu, Mbak? Kalau magang sih aku enggak, cuman aku itu dulu bagian konsumsi untuk teman-teman Indonesia yang main sepak bola. Oke, jadi apa namanya? Jadi cewek-cewek kita tuh yang ngurus konsumsinya gitu kan. Tapi Mbak nggak masak kan? Aku dulu masak yo gitu kan, karena aku mau makan apa kan gitu. Tapi aku beruntung, aku nggak pernah ngicipin masakannya. Aku juga enggak. Ya iyalah, aku sangat beruntung. Aku kan masak kalau masak sedikit gitu kan, nyirit. Itu masak kalau kepepet ya? Enggak sih, soalnya aku bisa masak sop buntut. Terus kalau aku suatu ketika aku beli resep kan, terus aku baru bete, aku bikin somai. Temanku terus gini, Jeng, sering-sering aja lo bete, dibilang gitu kan, jadi kamu bisa masak apa aja lah. Anak buaya, aku bilang gitu, mahal gitu. Kita nggak pernah dibikinin ya? Nggak pernah. Kan kalian nggak percaya akan masakanku. Emang Loh, enggak Mbak, sih. Nah, ya sudah. Kita itu percaya hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Oh iya. Ya itu lebih Kalau bagus. percaya sama Mbak Musrik, Mbak. Ya. Terus Kasihan ya aku. apalagi nih? Nah, terus waktu Mbak masak itu komennya teman-temannya apa? Jadi gini, kan aku nggak ada Asisten rumah tangga. bukan. Aku kan nggak ada passion di masak ya. Iya. Dan aku kan nggak pede di masak. Jadi misalnya mau masak sop buntut kayak mau masak apapun itu, tumis kayak atau apa, aku harus pakai resep. Walaupun aku udah masak berkali-kali, aku tetap harus pakai. Karena aku takut ada yang ketinggalan. Oke. Gitu, aku cuma takutnya itu sih, nggak takut yang lain. Terus ya, Tapi Mbak ngicipin kan? oh iya ngicipin. Oh, ya. Soalnya masalah lidahnya Mbak tuh kan adanya enak sama enak banget. Jadi Mbak nggak bisa. Ya makanya kalau di meja kan aku selalu siapin garam. Jadi kalau kurang kan nambah sendiri. Sama racun, Mbak. Ya kan? Maunya. Jadi kalau bilang nggak enak, ya kan ceblungin yang racun. Oke. Tapi Bapak sama Ibu udah pernah ngerasain masakannya Mbak belum? Aku nggak tahu. Mbak Kalau ibu kan memang tidur di rumahku. Oke. Kalau bapak kan kita kan
di rumahnya Mbak Mangku Oke. gitu. Tapi berarti nggak belum pernah. Kayaknya ibu pernah, tapi terus habis itu terus take away, terus beli di rumah di luar, terus gitu. Iya, berarti udah tahu ya artinya apa ya tuh ya. Ya, gitu. Ya padahal mungkin waktu itu alasannya ibu, aduh kasihan anakku masak, padahal anak boleh masak enak, gitu kan? Ya kan? Yes. Nah kita lanjut lagi ya Mbak. Nih Mbak kan dulu pernah cerita kalau sebenarnya Mbak pengen kerja di luar negeri. Nah waktu itu sebenarnya rencananya seperti apa sih Mbak? Terus bagaimana sambutan atau komentarnya Mas Dalam waktu itu? Jadi waktu itu aku udah mau lulus kan. Aku pikir ya nyoba-nyoba kerja di luar negeri setahun lah, setahun 2 tahun lah gitu. Iya. Terus aku matur sama bapak, boleh nggak saya nyoba kerja? Karena saya kan, maksudnya kayaknya berapa bulan, kayaknya masih 3 bulan kemudian aku lulusan lah gitu kan. Iya. Terus bapak gini, enggak, kamu pulang. Nah gitu. Saya kan menyekolahkan kamu untuk membangun Jogja, bukan untuk membangun negara lain. Tapi kan cuma pengalaman, untuk pengalaman. Enggak, kamu pulang, kamu bantuin kakakmu di Jogja. Ya sudahlah. Aku mau ngomong apa? Daripada nanti bulananku nggak ditransfer lagi. Jadi ya sudah. Oh ya, saya Loh, pulang. sebenarnya kan kalau Mbak kerja kan Mbak udah nggak butuh transferan Mbak. Iya, tapi kan nanti aku kan nggak bisa, masalahnya aku masih bisa mendarat di Jogja apa enggak? Nah, kan itu permasalahannya kan. Nanti Jadi- begitu aku mendarat terus di airport udah maaf tidak bisa Masuk Jogja. masuk Jogja, silakan Anda keluar. Kan Di deport malahan. nah, di deport malahan kan. Di deport dari susah. Jogja. Ngono. Nah, dulu kan pernah dibahas kalau karena kesibukannya Ngeso Dalem sama ibu itu tidak bisa selalu hadir di acara wisudanya kita, anak-anaknya Ya. nih. Nah, waktu itu kan hanya Mbak Mangku yang wisudanya dihadiri oleh Ngeso Dalem dan ibu. Terus bagaimana dulu biasanya Bapak ngecek progres studinya Mbak? Terus zaman dulu kan teleponan juga nggak seperti sekarang nih. Nah, jangan-jangan apa pakai surat atau pakai telegram atau gimana Mbak? Pakai merpati. Pakai merpati. Bukan pakai batin ya. Ya, kalau pas aku lulus wisuda memang bapak ibu nggak bisa hadir karena Iya. waktu itu ada acara apa gitu lah, aku lupa. Mm-mm. Nah, sehingga salah satu temennya bapak ibu yang ada di Sydney, kebetulan universitasku itu kan cabang dari Sydney Ya. gitu. Jadi kita semua wisudanya di Sydney gitu. Oke. Nah, kebetulan bapak kan punya temen di Sydney tuh. Jadi temennya bapak itu yang mewakili gitu. Nah, ya kalau dulu kan telepon hanya telepon rumah. Iya. Handphone udah ada handphone. Oh iya ya, awal-awal handphone Iya, kalau nggak salah malahan handphone ya. pisang sama handphone Bata. ulekan. Iya, iya. Pokoknya Yang awal-awal gede. handphone lah. Yang terus kalau nggak yang ya ditelepon lewat situ. Terus kalau misalnya terima hasil ujian atau apa ya kita matur gitu. Oh. Nilainya bagus enggak? Matur tuh nilainya bagus apa enggak? Maduretna mau nanya apa lagi? Dicuekin aja pertanyaannya Bendoro. Madu mau nanya apa lagi? Bentar. Oke. Nah, pertanyaan ini khusus untuk Mbak Kirono. Anaknya Mbak Marel kan udah gede nih, udah lulus S2 malah kan? Ya. Pengalamannya Mbak waktu mengarahkan Marel sekolah itu seperti apa? Jadi gini, sebenarnya sejak SMP itu aku tidak pernah memaksakan Marel sekolah di mana dan mau apa, Oke. gitu. Ya. Aku selalu berdiskusi dengan Marel. Kamu mau di mana, kamu mau apa dan sebagainya. Jadi waktu dari SD dia SMP-nya dia mau di PL, itu dia yang milih sendiri. Ya, oke. Karena aku menanamkan kamu pilih itu, kamu milih itu, ya kamu harus bertanggung jawab gitu akan
nilaimu gitu. Begitu juga waktu dia SMA dia juga memilih sendiri di mana. Nah waktu dia kuliah, memang waktu itu dia ingin mengambil jurusan musik apa-apalah gitu kan. Oh awalnya dia mau ngambil jurusan balap di Finland. Aku bilang ya Allah, aku bilang anakku tuh cuma 1, kalau anakku 10 ya nggak masalah kan gitu. Terus aku bilang enggak, aku bilang gitu, nggak ada di sekolah balap, aku bilang gitu. Nah dan biayanya juga mahal, Bo. Pusing gitu kan. Nah terus oke, dia mau sekolah musik. Bagi aku kalau sekolah musik ya kamu musik yang beneran gitu loh. Nah terus dia milih di negara Inggris kan. Dia milih di negara Inggris, dia milih di suatu universitas di Inggris. Ya sudah. Waktu itu dia ngambil foundation dulu kan. Sebelum masuk kuliah kan dia harus ngambil foundation. Nah dari sekolahnya itu pokoknya aku udah, nak kamu tuh coba deh kamu ambil HI atau law atau apa pokoknya gitu kan. Pokoknya terus kita debat lah, terus marah gini, ya udah ibu aja yang kuliah gitu ya, biasalah anak kan. Nah terus suatu ketika Marel itu sama foundationnya itu diberi kesempatan untuk masuk ke ruangan kuliah masing-masing. Jadi untuk ikut kuliah gitu loh. Ya lihat jurusan-jurusannya. Lihat jurusan-jurusannya gitu kan. Nah terus dia telepon aku, Bu, kayaknya jurusan HI bagus deh, kayaknya aku tertarik itu deh. Terus aku bilang, ya bilang aja sama tembok, kamu udah tak kasih tahu, kamu nggak percaya. Aku bilang gitu kan, serah deh, nggak mulai gitu kan. Terus yaudah kalau kamu itu yaudah carilah apa yang anu. Akhirnya S1 dia kan ambil HI. Ambil International Relation and Politik kalau nggak salah gitu. Ya udah, nah terus sempat aku arahkan ke Swiss, tapi nggak tahu ya kan dia kan nggak suka karena HI di Swiss kan kuat ya, tapi nggak tahu ya dia nggak suka di Swiss. Ya sudah balik lagi lah ke Inggris. Nah untuk S2 dia memang milih sendiri. Jadi sebenarnya untuk dia mau di jurusan apa dan dia mau sekolah di mana itu semua tergantung Marel. Karena bagi aku cuma menerapkan pada Marel gini. Aku tidak perlu kamu jadi juara 1 atau juara 2, aku bilang gitu. Bagi aku, kamu harus yang penting tidak ada merahnya, aku bilang gitu kan. Dan yang penting kamu mengerti apa yang diajarkan di sekolah. Dan yang penting menjalani hidup ini kamu mengerti bisa diterapkan gitu loh. Daripada sebuah nilai. Kalau bagi aku sih gitu. Gitu. Jadi apa yang dia ambil, yang dia putuskan itu konsekuensinya ada di dirinya sendiri. Kalau aku sih gitu. Nah, terus karena kan ini posisi Mbak itu kan jauh ya sama Marel waktu itu kan. Terus gimana caranya Mbak ngecek progres belajarnya Marel waktu itu? Ya setiap ada ujian ya dia report, dia selalu kasih tahu. Jadi kayak misalnya suatu ketika dia bilang gini, Bu, tugasku kayaknya cuman dikasih C, memang gitu. Kenapa? Karena aku tidak sepaham dengan dosennya. Aku bilang gitu. Emangnya masalah apa papermu? Aku bilang gitu. Dia bilang bahwa apa sih temanya waktu itu? Bahwa negara yang dijajah itu adalah ada keuntungan dari dijajah itu, gitu loh. Jadi mereka maju dan sebagainya. Nah aku kan nggak terima Bu, Marel gitu. Aku kan nggak terima karena Indonesia kan dijajah Belanda dan sebagainya. Ya aku bilang sama dosennya gitu kan, loh kamu tidak merasakan negara kamu dijajah gitu. Kami ini negara dijajah, dari budaya berubah, dari agama asli berubah, dari pola pikir dan ini berubah dan sebagainya. Dan kami menderita karena hal itu gitu. Barang-barang kami diambil, dia bilang gitu. Kita mengalami kemiskinan dan lain sebagainya gitu. Nah di situ Marel debat sama gurunya gitu. Dan papernya hampir sama judulnya yang diberikan oleh dia gitu. Jadi
Dadi ya ngono ceritane. Aku bilang, ya wis nara apa-apa. Sing penting ora F, aku bilang gitu. Nak wong Jawa kan masih ada untung ora F kan ngono toh. F Disyukuri aja lah pokoknya. F juga masih untung, enggak di DO. Iya. Oh, pengalaman ya, Jeng? Enggak. Ups. Kok ini jadi ngomongin aku? Kembali ke Mbak Kirono aja deh. Nah, oke Mbak. Sepertinya udah banyak nih yang dikupas-kupas dari Mbak Kirono. Sebelum jauh kemana-mana nih kita, belum ngerembet kemana-mana nih, iya kan? Jangan, stop. Iya, sepertinya kita sudahi dulu ya Mbak. Matur nuwun atas waktu dan kehadirannya. Sama-sama. Ya, sehat-sehat selalu Mbak dan semoga dimudahkan semua aktivitasnya. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Jumpa lagi pada episode berikutnya yang tak kalah serunya. Saya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno undur diri. Paro.